Ya, oke, udah terekam. Oke, tahap awal saya kira kita perlu kenalan-kenalan dulu ya, teman-teman. Ya, kira-kira inilah profil singkat saya ya. Nama saya Muhammad Fahmi. Kemudian saya lahir di Ujung Pandang 25 April 1989. Alhamdulillah saat ini sudah menikah dengan istri satu ya. Anak alhamdulillah udah ada 2 ya, dan semua cewek. Ya, ini saya yang paling gagah di rumah sekarang. Jadi karena semua saya wanita semua. Ya, dua-duanya anak saya wanita. Kemudian alamat di Geria Darussalam. Saya beralamat di Goa, tepatnya di daerah Patalasang ya, Kabupaten Goa. Kalau dari jarak kampus ke rumah ya lumayan lah, ya lumayan jauh. Tapi menurut saya tidak ada yang jauh karena sekarang sudah ada kendaraan. Ya seandainya saya jalan kaki ya barangkali sangat jauh sekali. Tapi karena ada kendaraan jadi semua menjadi dekat. Ya. Kemudian karir saya di Stiamkop itu sudah dari tahun 2014 ya. Kurang lebih udah berapa tahun ya? Sekarang kan 2021. Jadi saya lupa, saya hitung-hitungannya sekitar 7 tahun ya, 6-7 tahun lah saya di Stiamkop. Sebelumnya saya pernah bekerja di asuransi ya, seperti itu. Kemudian untuk education, pendidikan, S1 saya di UIN Alauddin Makassar, saya selesai di 2012 ya, ini tahunnya salah nih. Ya. Saya selesai 2011, saya selesai 2011, masuk 2007. Kemudian 2012 saya lanjut S2 di Universitas Haleo Oleo Kendari ya. 1 tahun berikutnya sudah selesai karena saya masuk di awal tahun. Jadi studi saya S2 itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan ya kalau saya nggak salah ingat. Kemudian S3 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Tahun lalu baru selesai di bulan Agustus bulan 8. Kemudian untuk publikasi ya saya ada buku yang pernah saya tulis yaitu terkait dengan strategi meningkatkan kepuasan nasabah. Ini adalah buku saya. Teman-teman kalau mau baca-baca buku saya ada di Play Store ya, di Playbook ya. Bukan di Play Store, di Playbook. Play Store juga ada, nanti buka cari buku saya pasti ada. Kemudian publikasi ya, ada beberapa publikasi yang saya lampirkan di sini. Sebenarnya lebih daripada ini karena nggak muat ini satu kertas jadi 2 saya tampilkan ya. Saya kira ini profil singkat saya teman-teman. Untuk akun YouTube nanti teman-teman bisa berkunjung di MF Edu Official. Di sini akan saya share semua perkuliahan kita selama 1 semester karena seperti itu yang saya lakukan di semester yang lalu juga begitu. Mata kuliah yang saya ampu itu banyak saya upload di YouTube setelah kita kuliah online. Ya, tujuannya sebenarnya adalah supaya kita bisa belajar kembali. Ya, barangkali ada teman-teman yang pengen atau ketinggalan materinya atau jaringannya putus-putus, ya kalian bisa nonton ulang di YouTube lagi ya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Pak, sistem absennya bagaimana? Oh iya, sistem absennya sebentar bakalan saya absen satu-satu ini. Saya mau tes dulu sebenarnya. Sebenarnya kan ada di Siakat nih, ada absensi Siakat. Saya mau tes dulu di pertemuan pertama untuk absensi lewat Siakat karena kayaknya di Siakat cuma dosen yang bisa absen ya, mahasiswa nggak bisa absen sendiri ya. Di LMS, bukan di LMS, di Siakat LMS. Ya harusnya sih di LMS bisa bisa apalagi namanya bisa absen, betul itu. Bentar saya coba buka LMS. Oke. Harusnya sih di LMS kita bisa absen sih. Makanya saya coba dulu di Siakat karena saya lihat dosen ini diminta untuk absensi mahasiswa lewat Siakat ya, Siakat. Kalau nggak bisa di Pelita belum bisa. Oke, hari ini saya untuk pertemuan pertama saya absen di Siakat dulu.
pertemuan kedua, barangkali saya akan buat Google Form, jadi supaya saya nggak begitu makan banyak waktu ya. Karena saya mungkin sedikit berbeda ya. Saya akan sedikit Zoom. Zoom saya itu paling sekitar 5 sampai 6 kali pertemuan, bisa jadi kurang daripada itu ya. Karena saya enggak kurang-kurang apa ya namanya. Kalau Zoom itu biasanya agak kurang efektif karena biasa ada mahasiswa yang jaringannya kurang baik ya, itu menjadi kendala kita ketika proses perkuliahan ya. Barangkali ada teman-teman yang lagi di jalan, itu kan nggak pasti nggak optimal kuliahnya. Mungkin ada teman-teman yang lagi tidur ketinggalan kuliah ya, jadi saya lebih banyak nanti buat video atau saya mencarikan video pembelajaran untuk teman-teman pelajari selama 1 pekan ya, untuk teman-teman pelajari 1 pekan. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita tanyakan melalui Zoom. Baru saya adakan Zoom. Jadi Zoom itu hanya sebagai wadah untuk kita sharing, untuk kita lebih banyak diskusi. Ya, jadi saya Zoom bukan lagi menyampaikan materi. Ya, Zoom itu saya akan gunakan sebagai tempat kita untuk sharing knowledge, untuk kita betul-betul bertukar pikiran. Jadi komunikasinya nggak cuma dari saya, bukan cuma 1 arah, tetapi 2 arah. Teman-teman juga menyampaikan gagasannya, dan saya harapkan lebih pada ke sana ya. Teman-teman lah yang menyampaikan gagasan. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya yang bertanya ke teman-teman ya. Kita ambil waktu kurang lebih 5 menit karena saya baru masuk di kelas ini. Yang pertama, sembari saya absen saja ya. Saya buka dulu si akad. Oke. Yang pertama, Merliana Asia, ada? Oke, Merliana. Halo, Merliana. Iya, Pak, hadir. Mana kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Baik ya. Lagi di mana sekarang, Merliana? Di Makassar, Pak. Di rumah. Oh, di rumah. Di Makassar. Oke. Kampungnya memang di Makassar? Bukan, Pak. Di mana, Jiki? Kampungnya? Sidrap. Oh, Sidrap. Jadi nggak pulang ke Sidrap ini? Tidak, Pak. Oh, iya. Kentara sekali, loyo sekali, Merliana. Puasa jadi Merliana kayaknya jadi loyo sekali. Atau baru bangun kayaknya Merliana ya. Oke. Tidak. Oh begitu. Tidak. Ya, oke. Thank you Merliana. Berikutnya Ainul Mardia. Hadir, Pak. Ya, Ainul kayaknya lagi di jalan. Selamat pagi Ainul. Iya, Pak. Lagi ambil ubi. Oh begitu. Seandainya bukan bulan puasa, bagus ubinya dibagi-bagi ke temannya. Oke. Ya, Ainul, ini Ainul sehari-hari di mana? Di Makassar? Di rumah aja, Pak, di Goa. Oh, di Goa. Oke, di mana di Goa? Di Palangga. Oke, di Palangga. Sip. Ya, sehari-hari aktivitas cuma kuliah atau Bikin kerja? jalan kote, Pak. Oh, bikin jalan kote, tahu ah. Ya, bulan suci Ramadan ini bagus sekali ya, karena jalan kote jadi laku. Semakin laku lagi. Iya. Ya, betul. Iya. Jadi ya sukses usahanya ya Inul. Amin. Ya, oke, thank you. Kemudian siapa lagi ya? Yuliandari. Ada Yuliandari? Iya, Pak. Mana? Yuliandari. Ya. Oke, Yuliandari lagi di mana? Yuliandari di rumah? Lagi di rumah, Pak. Oke, di rumah. Di rumahnya di mana? Di Makassar? Pangkep, Pak. Di Pangkep. Oh, sekarang di Pangkep berarti ya? Iya. Oke. Sehari-hari aktivitas kerja atau cuma kuliah saja? Cuman kuliah saja, Pak. Oke, sip. Ya. Iya. Thank you, Yuliandari dari Pangkep, asal Pangkep. Ya, berikutnya Hasriani. Hadir, Pak. Ya, Hasriani. Bagaimana kabar Hasriani? Alhamdulillah, Pak. Iya, kenapa loyo sekali? Oke, Hasriani asal dari mana? Di Toraja, Pak. Toraja ya. Oke, sekarang di Toraja. Iya, di Toraja. Oke.
Baik. Aktivitas sehari-hari, kuliah, kerja? Kuliah, iya. Kuliah. Oh, kuliah kerja. Kuliah nggak kerja? Tidak. Oh, ya saya kira kerja. Tidak kerja. Tidak. Oke. Baik, thank you ya Hasriani. Kemudian Irmawanti. Hadir, Irmawanti. Hadir. Hadir, Oke, Pak. Irmawanti. Asal dari mana, Irma? Toraja, Pak. Satu kampung dengan Hasriani? Iya, Pak. Oh, begitu. Oke. Kenapa jauh sekali pergi kuliah di Makassar? Ya, kenapa jauh sekali pergi kuliah di Makassar? Enggak jauh Ji itu, Pak. Dekat Ji. Oh, dekat. Jadi, alhamdulillah. Ya. Oke. Jangankan yang ini jawaban yang saya suka sekali. Tidak jauh, dekat sih. Ya. Oke. Karena apa ya? Karena kadang itu mahasiswa kalau saya kan kalau pengurusan KRS itu ya pasti mahasiswa cari PA-nya. Ya, saya suruh biasa ke rumah, sampai di rumah pasti dia akan komen, Pak, weh jauhnya rumah tak? Kenapa nah jauh dekat Ji itu saja Irma di Toraja tinggal nah dekat Ji. Ya, oke, seperti itu. Ya, ini berarti mahasiswa yang semangat kuliah. Oke, thank you Irma ya. Hamdan, hadir. Enggak baik jaringannya, Pak. Oh, enggak bagus jaringannya Hamdan. Hamdan orang mana Hamdan? Timur, Pak. Oke, adakah di sini dia? Hadir ya, masuk di sini ya? Enggak bisa masuk, Pak. Oh, Karena enggak tahu kenapa enggak bisa masuk jaringannya, Pak. oh ya, berarti tidak ada kita. Ya, berarti kita anggap tidak hadir. Ada orangnya, Pak. Oh, ada orangnya. Oh iya. Sip. Ya, oke. Kemudian Triska. Triska, halo. Hadir, Pak. Ya, kabar baik? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lagi di rumah ini. Iya, Pak. Ya. Oke, rumahnya di mana? Pakai pena. Di Makassar, Goa, atau sekitarnya? Halo. Iya. Di mana? Kayaknya jaringan saya nggak bagus. Tinggal di Makassar aja, Pak, tapi lagi di kampung. Oh, lagi di kampung. Oh, ya, mudik ya? Iya, Pak. Oh, ya, sip. Ya, selamat mudik. Oke. Ya. Berikutnya Alan Fadlansa. Iya, Pak. Alan kayaknya lagi di kampus ya? Iya, Pak, di kampus, Pak, lagi urus KRS. Oh, iya, siapa PA? Pak Junaidin. Oh, ada gitu? Iya, ada, Ji. Oh, iya. Pasti ada, tiap hari ada Pak Junaidin. Iya. Bagaimana kampus, aman? Ya, alhamdulillah aman-aman, Ji, Pak. Oh, aman-aman, Ji. Ya. Oke, Alan. Alan dari mana asalnya, Alan? Di sini, Ji, Pak, di Makassar, Ji, Pak. Oh, di Makassar, Ji. Ya. Oke, thank you, Alan. Halo? Ya, Ya. oke. Ya. Kemudian berikutnya Sri Wahyudi. Sri Pak. Wahyudi ada? Ya. Pak. Sri Wahyudi Ada. lagi di rumah? Ya, di rumah, Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak, saya Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Sri, panggilannya Sri atau Wahyu atau Udi? Wahyu, Pak. Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu ini anak ketiga ya, dari berapa bersaudara? 4. Wah, betul kan anak ketiga ya? Ya, Pak. Iya betul, berarti ramalan saya sudah benar. Ya, oke, saya bisa tebak ya dari kentara dari mukanya, ini anak ketiga. Ya, cuma saya nggak tahu berapa bersaudara. Oke, Sri Wahyudi. Sri Wahyudi puasa hari ini? Alhamdulillah puasa, Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga puasanya lancar ya, Wahyu. Amin. Oke, thank you. Ya. Berikutnya Muhammad Fajrul. Ada? Iya, Astira. Oke, Muhammad nggak ada ya. Muhammad Fajrul. Alpian Pranata Putra. Oke. Ya, Pak. Halo. Ya, Alpian. Halo, Pak. Ya, Alpian. Oke, sama Ki Alan ya.
Ya, lagi sama ternyata lah. Iya, Pak. Selalu memang itu berdua, Pak. Wah, selalu berdua. Nggak apa-apa, Iya, Ji. Pak. Kalau laki-laki sama laki-laki berdua nggak jadi masalah. Ya. Ya, karena apa? Aman-aman saja. Oke. Bagaimana? Lagi di kampus ya? Urus KRS juga? Alfian, halo. Iya Pak, lagi di kampus Pak. Oke, urus KRS Iya ya? Pak. Iya, urus KRS Pak. Oh, iya. Oke, lanjut saja ya. Berikutnya Ayu Astira. Hadir, Pak. Oke, Ayu Astira sama dengan siapa? Vira, Pak. Vira. Dengan Vira. Oke, satu kali aja. Ayu Astira dan Vira. Dan kebetulan di absen kelihatannya berurutan juga nimnya. Kayaknya udah berkuat kayaknya. Ya, Ayu Astira yang jilbab pink. Betul ya? Yang mana? Yang hitam. Oh, yang hitam. Hitam. Oke, Ayu Astira yang hitam, yang Vira yang jilbab pink ya. Oke, bagaimana kabar berdua? Sehat? Iya, Pak. Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Sekarang di mana nih? Di kampus? Di rumah? Di Selayar, Pak. Oh, di Selayar. Berarti satu kampung Ki dengan Pak Junedin. Iya, bisa jadi. Oh, bisa ya. Luas juga Selayar, Pak. Oh, luas juga Selayar ya. Iya. Saya kan pernah ke Selayar, ke Kota Benteng gitu. Ya. Gitu. Oh, iya, Pak. Karena kampung saya di Bulukumba, jadi tinggal nyebrang naik ferry udah sampai di Selayar. Oke. Ya. Sip. Thank you. Ayo Vira ya. Selamat Ya, berpuasa. Ya. Kemudian Rizkawati. Ada? Hadir, Pak. Ya, Rizka lagi di mana sekarang? Hadir, Pak. Halo. Waduh, kayaknya jaringannya Rizka yang bermasalah ya. Iya, Pak. Oh ya, halo Rizka. Lagi di mana kampungnya sekarang? Atau di Makassar? Selayar, Pak. Oh, di Selayar. Iya, Pak. Berarti satu kampung dengan Ayu sama Vira ya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Cuma satu Beda daerah. pulau. Satu pulau. Oh, oke. Sip. Ya, thank you Rizka Iya, ya. Pak. Ya. Kemudian Lisnawati Nur. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabar Lisna? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari apa Lisna? Kuliah saja atau kerja? Kuliah saja, Pak. Oke, saya kira kerja Ki juga. Ya. Kemudian, oh ya, thank you Lisna ya. Iya, Pak. Ya, kemudian Isma Dewi. Isma Hadir, Dewi. Pak. Oke, Isma Dewi lagi di mana? Di Hadir. rumah? Di rumah, Pak. Oke, di rumah. Ya. Aktivitas sehari-hari, kuliah saja atau kerja? Isma Dewi. Isma. Kuliah. Ada usaha nggak ada? Iya. Nggak ada Nggak usaha? ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke. Ya, thank you Isma ya. Kemudian ada Ashar. Iya. Ashar ada? Ashar nggak ada ya? Ada ya Ashar? Oh ya. Ashar. Hadir, Pak. Ya, Hadir, lagi Pak. di mana Ashar? Di rumah, Pak. Di Baru. Oh, di Baru. Oke. Bagaimana Baru? Aman? Iya. Oke. Ya. Memang tinggal di anu ya? Tinggal di Baru memang ya Ashar? Orang baru yang. Oh, orang Baru memang ya. Oke. Ya, thank you Ashar ya. Selanjutnya Muhammad Asrul. Iya. Bagaimana? Ada Asrul? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita skip. Andi Muhammad Iqmal. Nggak ada ya? Ada, Pak.
Ada ya, Andi Muhammad Iqmal. Oke. Wah, baru bangun kayaknya. Enggak, Pak. Oh, tidak. Ya, bagaimana puasa hari ini lancar? Alhamdulillah, Pak, lancar. Iya, sudah ada kalanya kah belum? Enggak ada, Pak. Oh, ya, alhamdulillah ya. Berarti puasa lancar sampai detik ini. Ya, lagi di mana sekarang? Di rumah? Iya, Pak, di Selayar. Di Selayar. Oke, berarti menurut catatan saya sudah ada 4 orang ya, teman-teman dari Selayar. Lumayan jauh juga ya Selayar, kita harus nyebrang pulau, ya, dan lain sebagainya. Ya, semangat terus kuliahnya ya sampai akhir. Oke. Berikutnya Salsabila. Ada Salsabila? Ya, Pak. Ya. Salsabila. Mana orangnya Salsabila? Halo. Pak. Oke. Salsabila? Ya, Pak. Ya. Jelek jaringan, Pak. Oh, enggak bagus jaringan tak. Sekarang posisi di mana Salsabila? Di Makassar, gitu, Pak. Waduh, kenapa di Makassar enggak bagus jaringan? Mau habis kotaku kapan, Pak? Oh. Waduh, begitu ya. Ya. Berarti kalau habis kuota tak minta di pemerintah lagi suruh tambah. Ya, padahal sudah dibeli sendiri. Ya. Oke, thank you Salsabila ya. Nanti cepat habis kuotanya lagi. Oke, thank you. Berikutnya Andi Rahmat. Ya, Pak. Ya, bagaimana kabar Andi Rahmat? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kampung di mana, Rahmat? Dari kampungku, Pak, di Makassar aja tinggal. Oh, di Makassar. Berarti bukan kampung ya. Kita di kota. Iya, Pak. Berarti tidak pulang kampung. Ya. Orang tua Makassar semua. Iya, Pak. Oke. Sip, thank you Rahmat ya. Berikutnya Heren Aditya Destiawan. Heren. Ada? Enggak ada ya? Oke. Saya Tengkai, Pak, namaku. Oh ya, siapa nama tak? Sahrul. Iya, Pak. Mana nama tak? Tidak ada nama tak. Sebentar ya, Andi Syahrul siapa namanya? Ya, Syahrul belum ada juga di apa gini namanya nih, Siakat. Ya berarti mungkin belum belum urus KRS ya, Syahrul? Halo. Halo. Iya, Pak, besok Pak ada waktunya. Oh ya, pantas nama tak belum ada di di Siakat. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini absennya ya. Kemudian kita coba masuk ke materi hari ini. Pak, saya Pak. Siapa yang belum saya sebut namanya? Masih banyak ya? Pak, iya Pak, Parli Yusuf Pak. Oke. Parli Yusuf. Iya, yang ada di sini ya, yang ada di sini yang belum saya sebut, yang belum terchecklist ada Hamdan. Hamdan sudah ada belum? Belum ada Hamdan ya. Kemudian Muhammad Fajrul belum ada juga. Muhammad Asrul, ya, dan Heren. Yang lainnya itu belum ada namanya di Siakat. Nanti silakan teman-teman konfirmasi di kampus ya. Tapi yang tidak sempat saya sebutkan namanya, nanti silakan tulis namanya di WhatsApp grup ya, untuk saya jadikan sebagai absen tambahan. Oke? Ya, jadi yang belum sempat sebutkan namanya silakan dituliskan namanya di WhatsApp grup, buat list, kemudian kirim ke grup WhatsApp grup ya. Oke? Ya, baik teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang perilaku konsumen ya. Jadi perilaku konsumen ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi ya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, karena
ini terkait juga dengan individu kita ya, karena kita semua ini adalah konsumen ya. Teman-teman semua ini adalah konsumen. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang teman-teman tahu tentang konsumen? Oke, boleh berikan saya gambaran atau satu dua kata ya terkait dengan makna dari konsumen sebelum kita masuk ke perilaku konsumen. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pandangannya? Apa itu konsumen? Ya, kita mulai dari Lisnawati Nur. Lisnawati, apa itu konsumen, Lisna? Kalau saya kasih persilahkan kayaknya tidak ada yang mau bicara. Ya, Lisna, ya semuanya saya ganti. Pokoknya semuanya bicara hari ini. Ya, Lisna, apa itu konsumen, Lisna? Pelanggan, Pak. Ya, konsumen itu pelanggan ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, Isma, gimana Isma? Konsumen itu apa? Nggak boleh sama ya jawabannya. Isma? Kalau menurut saya konsumen itu pelaku di dalam pelaku di dalam proses jual beli. Oke, pelaku barangkali salah satu pelaku dalam proses jual beli ya. Ya. Kalau pelaku kan bisa jadi dia adalah penjual, bisa jadi dia produsen, bisa jadi dia adalah konsumen gitu kan. Nah, tapi kalau salah satu pelaku dalam jual beli, nah oke, bolehlah. Berikutnya kita laki-laki lagi ya, sudah dua wanita. Alan, apa itu konsumen Alan? Sambil tunggu Pak Junedin. Sudah tanda tangan Pak Junedin KRS-nya? Ya, belum tanda tangan Pak. Oh, oke, belum. Jadi ya sambil tunggu Pak Junedin tanda tangan KRS. Ya. Ya, kita kuliah dulu toh. Oke, ini Heren sudah ada ya. Ya dulu. Ya, apa itu konsumen? Apa itu konsumen, Alan? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas hubungan ya. Setuju nggak? Ketika oke, ulang proses ya. dan aktivitas seseorang dalam bentar. Siapa yang sama-sama dengan Alan ya? Kayaknya suaranya mantul, Alan. Oh iya, Pak. Alfian, sama itu Pak. Iya. Oke, apa konsumen? Silakan. Nggak mantul nih suaraku, Pak. Ya, aman. Oke, lanjut. Apa konsumen? Kalau konsumen itu adalah proses dan aktivitas seseorang, Pak, mencari atau memilih. Mencari atau memilih. Apa yang dia pilih? Kebutuhannya, Pak. Kebutuhan apa? Ya, kayak kebutuhan barang gitu. Oh, kebutuhan barang. Ya, oke. Baik. Ya, jadi sudah ada 3 jawaban ya. Iya. Oke, silakan. Oke, thank you Alan ya. Berikutnya saya dengar lagi satu pandangan dari Ashar ya, supaya Ashar. Halo Ashar. Apa sih konsumen menurut Ashar? Halo Pak. Ya, halo, silakan. Kalau menurut saya konsumen itu adalah orang. Halo? Ya, silakan, lanjut, silakan. Kedengaran Ji, Pak? Ya, kedengaran, jelas. Orang. Halo? Ya, halo. Menurut saya konsumen itu adalah orang yang menggunakan atau memakai sebuah produk atau layanan jasa. Orang yang menggunakan atau memakai layanan atau memakai suatu produk. Oke, suatu produk dari layanan ataupun jasa. Oke, suatu produk jasa. dari layanan ataupun jasa. Oke, bagus sekali. Ya. Maupun layanan dan jasa, Pak. Oke, sekarang supaya lengkap dengan angka ganjil, saya senang dengan angka ganjil. Saya mau dengar pandangannya. Sudah satu persatu hilang ini teman-temannya.
Ya, berikutnya Triska Ramdana. Triska Ramadan. Triska. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, Triska. Ya, kedengaran suara saya ya? Iya, Pak. Putus-putus sedikit, Pak, tapi agak jelas tapi putus-putus, Pak. Oh iya. Barangkali jaringan kurang bagus ya. Oke, Triska, menurut Triska, Iya, Pak, kayak di kampung. konsumen itu apa? Konsumennya itu di mana masyarakat membeli suatu produk yang diinginkan atau yang dia butuhkan, atau yang dia butuhkan. Oke, membeli suatu produk yang diinginkan ya. Oke, baik. Ya, sekarang saya coba tampilkan jawaban teman-teman tadi ya. Oke, tapi sebelum saya tampilkan, saya tanya lagi satu hal ya. Teman-teman, ini kan sekarang kuliah di kampus kita di Amkop Makassar. Ya, suara saya jelas teman-teman. Halo. Ya, soalnya gambarnya putus-putus semua. Ini kayaknya jaringan saya kurang jelas. Jelas sih, Pak. Iya. Jelas, Pak. Halo. Oh ya. Oke, saya tampilkan dulu ya jawaban teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pandangan kita, ya, di sini bahwa saya bilang tadi apa itu konsumen ya. Tadi sudah dikemukakan beberapa pandangannya. Ada yang mengatakan konsumen itu pelanggan, ya. Kemudian tadi disampaikan juga konsumen itu adalah salah satu pelaku dalam aktivitas jual beli. Kemudian ada juga yang memaparkan bahwa konsumen itu adalah proses aktivitas seseorang mencari, memilih kebutuhan barang. Bahkan ada yang mengatakan orang yang menggunakan atau memakai suatu produk dari layanan atau jasa. Ya, ini jawaban-jawaban yang bagus sekali ya. Jadi teman-teman saya rasa sudah paham ya tentang konsumen itu apa. Ya, nanti kita coba jelaskan lebih lanjut terkait dengan itu. Oke. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau kita lihat pandangannya Kotler bahwa konsumen sebenarnya itu adalah semua individu, ya seluruh individu atau semua individu yang membeli, memakai atau memperoleh barang atau jasa untuk mereka konsumsi secara pribadi. Sebenarnya itu kalau mengacu pada pandangan Kotler. Nah, pandangan teman-teman semua tadi tidak ada yang salah, semuanya benar karena itu pandangan kita semua ya. Dan saya rasa apa yang teman-teman sampaikan tadi itu sudah cukup baik ya. Nah, saya coba lengkapi dengan pernyataannya Kotler bahwa konsumen itu dia dikatakan sebagai konsumen ketika individu itu telah melakukan pembelian ya. Dari apa yang sudah dia beli itu dia pakai atau dia peroleh barang dan jasa itu untuk tujuannya untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk mereka gunakan secara pribadi. Ya, bukan untuk dijual kembali ya. Kalau dia jual kembali bukan konsumen namanya. Oke? Jadi penekanannya adalah apa yang mereka beli, apa yang mereka pakai, apa yang mereka peroleh itu untuk digunakan secara pribadi. Dan lagi kalau misalnya teman-teman beli handphone, ya, beli handphone misalnya, kemudian handphone itu dijual kembali, berarti teman-teman bukan konsumen. Ya, konsumen di sini yang dimaksudkan oleh Kotler adalah end konsumen, konsumen akhir, ya. Jadi mereka yang menggunakan barang atau jasa itu untuk konsumsi mereka secara pribadi. Oke. Ya. Di sini tadi kita coba lihat ya bahwa konsumen itu juga sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, konsumen itu adalah pembeli ya. Konsumen itu adalah pengguna ya, bisa juga sebagai pengambil keputusan, bahkan disebut dengan pelanggan. Ya, ini yang menarik sebenarnya pelanggan ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa konsumen itu pelanggan. Sebenarnya apa sih bedanya konsumen dengan pelanggan? Ya, saya sepakat sih sebenarnya konsumen itu adalah bagian dari
pelanggan itu bagian daripada konsumen, gitu ya. Lantas apa bedanya konsumen dengan pelanggan? Ada yang bisa kemukakan pandangannya? Silakan. Konsumen, apa bedanya konsumen dengan pelanggan? Hasriani, apa bedanya konsumen dengan pelanggan, Hasriani? Halo. Kalau konsumen kan yang memakai barang bisa cuma sekali. Ya, halo. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kedengar? Ya, kalau konsumen. Kedengaran, Pak. Iya, kedengaran. Kalau konsumen? Kalau konsumen kan biasanya cuma sekali barang. Terus kalau pelanggan kan biasa kayak sudah berkali-kali begitu, kayak berlangganan. Oke. Sudah berkali-kali datang membeli barang yang sama. Ya, oke. Bagus sekali ya. Thank you, Hasriani ya. Jadi itulah perbedaan konsumen dengan pelanggan ya. Jadi betul. Kalau konsumen ya dia cuma sekali aja. Pelanggan biasanya dia sudah setia, sudah loyal, dia sudah berkali-kali untuk melakukan pembelian. Ya, bagus sekali jawabannya, Hasriani. Jadi saya kira ini teman-teman udah paham sekali ya tentang perbedaan konsumen dan pelanggan. Kemudian konsumen juga itu mereka membeli apa? Ya, mereka melakukan pembelian berupa barang, ya. Mereka melakukan pembelian berupa jasa, mereka melakukan pembelian berdasarkan merek, gitu kan? Ya, ini yang dilakukan konsumen. Jadi biasanya mereka membeli itu berdasarkan merek atau ada juga yang membeli itu tidak pikir mereknya, yang penting harganya, gitu kan? Harganya relatif murah, kayak gitu. Ada yang membeli barang atau jasa, mereknya harus bagus, harganya harus bagus, sehingga kualitasnya juga harus bagus, kayak gitu. Inilah karakteristik konsumen, ya. Apalagi konsumen itu juga mereka biasanya tipikalnya menawar ya, yang sering menawar ini biasanya ibu-ibu ya atau wanita biasanya lebih hobi untuk menawar, ya. Oke. Kemudian mencari informasi ya, konsumen juga sebelum kita memutuskan untuk membeli pasti kita akan mencari informasi dulu, betul ya. Jadi teman-teman itu sebelum membeli handphone ya pasti akan cari di Google atau cari di mana ya untuk mencari informasi, meskipun tidak semua seperti itu ya. Mayoritas teman-teman itu akan melakukan pencarian informasi dulu sebelum mereka melakukan pembelian. Bahkan mereka akan melakukan perbandingan antara satu merek dengan merek yang lain. Itu yang biasa dilakukan oleh konsumen. Ya. Kemudian dari apa yang mereka lakukan itu tentunya didasarkan atas persepsi mereka. Jadi makanya tiap individu itu boleh jadi akan membeli produk yang berbeda karena persepsi mereka beda. Oke, persepsi mereka beda. Contoh misalnya teman-teman di sini ada yang pakai merek handphone misalnya A, si teman-teman yang lain menggunakan merek handphone misalnya B, yang lain menggunakan C, ya mereka membeli produk yang berbeda ini tentunya persepsinya berbeda, kayak gitu, punya persepsi yang berbeda terkait dengan produk yang mereka beli. Di samping itu sikap juga, ya gaya hidup, ya belum lagi motivasi mereka. Ya inilah karakteristik dari tiap individu, tiap konsumen itu tentunya berbeda-beda. Oke, makanya perilaku konsumen itu menjadi menarik untuk kita kaji, ya. Karena sekarang itu ternyata belanja online itu telah menjadi suatu kebiasaan baru. Ini perilaku yang mulai berubah, ya. Di mana orang sekarang lebih hobi untuk belanja online, ya. Sekarang itu sejak COVID itu tingkat penjualan untuk belanja online itu semakin tinggi, semakin meningkat, ya. Jadi orang sekarang udah mulai berubah polanya dari yang dulunya hobi untuk ke mall, kemana beli baju dan lain sebagainya. Sekarang kalau bisa lewat online, kenapa enggak kita lewat online saja, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Hobi belanja online banyak yang di sini ya. Halo. Ya, suara saya jelas.
Kalau saya pribadi, Ya, halo. tidak. Ya Pak, halo Pak. Ya, suara saya tidak jelas ya. Jelas sih Pak. Oh jelas dia. Oke. Baik, saya coba tes dulu jaringannya kan. Soalnya jaringan saya kayaknya bagus. Oke, barangkali zoom-nya yang agak agak nge-lag. Oke, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi itulah konsumen ya. Jadi konsumen itu luas sekali kalau kita mau bahas tentang konsumen. Selanjutnya sebelum kita masuk tentang perilaku konsumen, karena ini pertanyaan saya ini bagian daripada perilaku konsumen, ya. Teman-teman kan kuliah di ST Amkop, ya, di kampus kita di ST Amkop, jurusan manajemen teman-teman pilihnya. Kenapa teman-teman memilih untuk kuliah di ST Amkop dan mengambil jurusan manajemen? Ada yang mau ngomong? Silakan, saya mau dengar. Iya, kenapa? Tentunya hal yang positif ya. Oke, Ayu Astira. Halo, Ayu. Ya, Pak, hadir. Ya, Ayu, kenapa sih pilih Amkop? Kan sekarang tinggalnya di Selayar. Ya, kenapa tidak kuliah misalnya di kampus mana gitu? Kenapa pilihnya ST Amkop? Dan kenapa pilihnya manajemen? Di kampus kita ada jurusan yang lain, ada akuntansi. Oh, karena di Selayar, Pak, tidak ada jurusan manajemen, jurusan ekonomi. Jadi memang mau kuliah ekonomi ya? Iya, Pak. Oke, jadinya carinya kampus ST Amkop. Ya. Gitu. Ya. Ya. Pak. Gitu ya. Kalau Vira, gimana Vira? Sama Ji Pak Pir. Nggak boleh sama jawabannya, karena saya yakin tiap orang pasti beda jawabannya. Kenapa Ki pilih ST Amkop? Ini pertanyaan waktu wawancara kan Bang Di? Ya. Kenapa? Privasi, Pak. Ya? Privasi katanya Pak. Oh begitu. Kenapa bisa privasi? Bercanda Pak, bercanda. Ya. Kenapa? Apa yang membuat Vira menjatuhkan pilihan untuk kuliah di ST Amkop? Saya mau kerja di perbankan itu, Mbak. Oke, mau kerja di perbankan. Iya. Ya memang kan. Sekarang kita ada kerjasama ya dengan beberapa ada namanya apa ya istilahnya magang apa ya, magang bersertifikat ya. Magang industri Pak, magang industri. Ya itu di beberapa perusahaan. Ya mudah-mudahan teman-teman kalau magang di sana selesai di Amkop bisa kerja di situ lagi, baliknya di situ lagi. Ya. Oke. Ya. Yang lain saya mau dengar pendapatnya siapa lagi ya? Yang lain lah, tidak usah bisa tunjuk. Ada yang mau kemukakan alasannya kenapa kuliah di Amkop? Iqmal, Andi Muhammad Iqmal. Perwakilan dari laki-lakinya. Halo, Iqmal. Iya, Pak. Ya, kenapa pilih ST Amkop untuk kuliah? Karena prioritas jurusannya ekonomi, Pak. Oh ya, jadi memang teman-teman yang kuliah di Amkop pasti carinya jurusan ekonomi ya. Ya, oke ya, bagus. Ya, jadi itulah kenapa kita memutuskan untuk memilih ya, karena kebutuhan kita memang maunya saya mau tahu lebih jauh tentang ekonomi, atau saya mau ke depan itu saya bakalan kerja di perusahaan yang memang basicnya ke ekonomi atau ke manajemen. Ya, tentunya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut coba ya materinya terkait dengan
perilaku konsumen. Nah, jadi kalau kita lihat pandangan dari Lem et al. Ya, yang dikutip oleh Rangkuti, ya mengatakan bahwa perilaku konsumen itu adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang maupun jasa yang dibeli. Juga masuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Jadi artinya gini, perilaku konsumen itu adalah bagaimana seseorang itu dia ingin membuat keputusan untuk membeli. Termasuk teman-teman tadi memutuskan untuk kuliah di kampus di Amkop misalnya, ya itu adalah perilaku konsumen, ya perilaku individu sebagai konsumen. Dan bagaimana dia menggunakan serta bagaimana dia mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang telah dibelinya. Ya, itu yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Sebagai contoh gini, ada ilustrasi seperti ini ya. Orang rela antri misalnya. Rela antri untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Mereka rela bayar mahal demi mendapatkan barang yang berkualitas. Ini banyak sekali kita lihat. Ya, belum lagi ada orang yang ingin pelayanannya itu cepat. Ya, ini perilaku tiap individu itu beda, ya. Termasuk misalnya kalau saya misalnya, contoh saya ya, kalau saya sih biasa kalau ada yang mau diurus di bank, ya, kemudian misalnya mau antri di customer service, kan biasa antrian di customer service itu agak lama ya prosesnya. Kayak misalnya mau membuka buku tabungan atau ada masalah dengan tabungan kita, itu antrinya di CS itu agak lama. Ya, jadi saya termasuk misalnya ingin maunya saya sih cepat sih pelayanannya CS, ya di customer service itu maunya saya itu cepat pelayanannya. Tapi pada kenyataannya biasanya itu pelayanan bisa agak membutuhkan waktu yang lama karena yang diurus itu kan beda-beda masalahnya. Ya, beda kalau misalnya di kasir atau tempat penyetoran uang itu kan biasanya waktunya cepat aja antriannya. Ya. Kemudian apalagi suka merek tertentu. Ini perilakunya orang itu beda-beda juga. Ternyata ada yang suka pada merek tertentu, ada yang cenderung mau membeli produk itu maunya dia belinya kredit. Itu ada. Ya, ada orang yang beli barang dia nggak mau kredit, dia maunya cash gitu. Itu beda. Tiap orang itu beda. Ya. Ada juga tipikal individu konsumen yang mereka mencari barang yang murah tetapi berkualitas. Ya, pertanyaan saya ada ya barang yang murah tapi berkualitas? Ada ya? Oke. Ada, Pak. Ada ya? Contohnya? Jarang mungkin, Pak. Ada kualitas, ada harga. Oke, jarang mungkin deh ya. Tapi ada ya? Barang murah tapi berkualitas. Ya. Oke. Barangkali contohnya apa kira-kira, teman-teman? Murah, berkualitas. Ya. Sepatu, Pak. Sepatu. Ya, sepatu merek A dengan sepatu yang bermerek. Contoh ada sepatu ya, ada yang sepatu berkualitas tapi murah, ada ya? Banyak ya? Sepatu cakar, Pak. Sepatu cakar. Oh, sepatu cakar, ya. Makanya rame penjual cakar di Todok Puli. Ya, karena termindset barangkali kita ya bahwa ya barangnya impor berkualitas tapi harganya murah. Ya, seperti itu. Jadi mungkin barangkali ya barang-barang yang second seperti itu. Ya, tapi kan kita harus pandai-pandai juga memang kalau barang-barang bekas kan, contoh misalnya handphone, mungkin yang tadinya harganya 5 juta, kalau kita beli second, ya barangkali misalnya jadi 3 juta atau 4 juta, jadi harganya relatif lebih murah, tapi kita dapat harga yang berkualitas, kayak gitu. Tapi kalau barang yang baru, harganya murah tapi berkualitas, saya masih cari-cari apa ini kira-kira, ya. Tapi kualitas itu sih ukurannya memang mesti kita harus cari tahu lagi ya, karena ukuran kualitas itu kan tiap individu itu definisi kualitasnya beda ya. Tiap individu itu kalau kita berbicara kualitas, si A mengatakan oh ini berkualitas, si B mengatakan oh ini tidak berkualitas. Ya kenapa? Karena tiap individu saja pandangannya tentang kualitas itu sudah berbeda-beda juga. Gitu toh?
Ya. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa kualitas nomor 2 asalkan mereka terkenal. Ya, jadi ini ciri-ciri biasa ada orang yang suka beli barang KW. Ya, pokoknya kualitas belakangan. Yang penting saya punya produk nih, barang ini branded kayak gitu. Ya, ini apa tipikal konsumen yang biasanya mencari barang murah. Oke. Nah, kemudian bagaimana perilaku konsumen sendiri di kalangan anak muda kira-kira? Ya, perilaku konsumen di kalangan anak muda menurut teman-teman, anak muda itu perilakunya gimana sih dalam membeli? Ya, ini kan semua anak muda, makanya saya tanya tadi, pada kerja belum, semua kuliah. Oke, ini anak muda nih. Nah, muda itu punya perilaku yang berbeda dengan orang tua misalnya ya. Karena anak muda berarti dengan orang tua itu beda pasti perilakunya. Kalangan anak muda kira-kira gimana anak muda? Menurut teman-teman, anak muda gimana dia perilakunya dalam membeli suatu produk? Muhajir. Dalam membeli suatu produk, Pak, kalau anak muda biasanya lihat harga dulu. Lihat harga dulu ya. Wah, mantap. Serius, lihat harga dulu ya? Berarti Muhajir ini harga yang bagaimana? Maksudnya harganya harus mahal kah atau harganya murah? Yang murah. Harga yang sesuai dengan isi dompet, Pak. Oh, oke. Ya saya salah penafsiran. Saya kira tadi lihat harga maksudnya harganya yang mahal yang saya beli. Oke, sesuai dengan isi dompet artinya mencari barang, membeli produk itu yang harga murah gitu ya. Gitu ya anak muda ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Pemburu diskon, Pak, kalau anak muda. Oh, diskon. Ya, pemburu diskon. Apa lagi kira-kira perilakunya? Ya. Kayaknya bukan anak muda semua di sini deh, anak muda palsu semua. Ya. Isma, kalau membeli carinya barang apa sih, Isma? Ya kenapa Isma terus? Karena Isma ada paling di layar saya ini, Isma paling ujung kanan atas namanya, jadi ya disebut terus di paling pertama. Karena saya selalu memulai dari atas ke bawah. Ya. Sebentar saya dari bawah lagi. Isma, perilaku Isma kalau membeli suatu produk lihat apa ini sebelumnya? Atau apa yang jadi ukuran? Saya mau ukur nih anak mudanya lihat harga. Oke, anak Makassar, anak muda Makassar. Khususnya di Amkop itu lihat harga dulu ya. Oke. Kemudian yang lain berikutnya, Merliana, apanya yang dilihat selain harga? Kegunaannya, Pak. Wih, untuk apa dibeli? Mantap nih anak muda milenial ya. Jadi tidak hanya harga yang dia lihat, tapi dia mau lihat berguna enggak yang saya beli ini. Wih, mantap nih. Jangan sampai dibeli tidak ada guna-gunanya. Oh iya, saya kira saya anak muda itu dia ikut tren ya. Jadi meskipun itu tidak dibutuhkan, tidak berguna, ya dia beli ji. Ternyata dia harus lihat juga kegunaannya ya. Oke. Berikutnya Ainul. Halo. Ya, Pak. Nah, Ainul kayaknya lagi siap-siap dagang. Ainul. Ya, menurut Ainul apa sih tren anak muda? Yang sekarang ini, Pak. Ya anak muda perilakunya dia ketika mau membeli produk sebagai anak muda yang masih generasi milenial apa nih? Yang lagi tren sekarang, Pak, yang kayak style-style pakaian itu kayaknya paling utama itu, Pak. Oke, ini asli anak muda betul. Jadi anak muda. Jadi anak muda itu biasanya ikutan tren ya. Jadi saya masih ingat sekali dulu waktu saya masih sekolah. Waktu saya sekolah SMA, saya ingat sekali waktu itu celana kalau laki-laki celananya. Sekarang kan celananya slim fit ya. Celana kan sekarang slim fit. Dulu itu celananya anak muda celana gombrang. Ya, gombrang. Jadi waktu itu ternyata trennya adalah kalau anak SMA itu celananya gombrang-gombrang. Jadi saya itu bikin celana juga seperti itu. Itu anak muda, pasti ikut tren mereka.
Sekarang berubah lagi, celananya lebih slim fit ya. Jadi yang celana-celana botol istilahnya. Bahkan sempat dulu itu celana yang sempit sekali, betul nggak bisa dipakai. Nah, itu anak muda selalu ikut tren ya. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira yang lain? Syahrul. Halo Syahrul, saya mau pastikan ada nggih orangnya semua ini kah monitor perkuliahan. Oke, nanti di kuliah berikutnya ya, ini sedikit informasi ya. Nanti kuliah berikutnya teman-teman barangkali saya akan bikin 2. Jadi ada satu live Zoom, satu live YouTube ya. Barangkali seperti itu modelnya. Jadi yang live Zoom itu teman-teman yang bersedia untuk mengaktifkan videonya selama perkuliahan ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau aktifkan videonya, mending live YouTube saja, gitu toh? Ya, mending live YouTube saja supaya lebih efektif perkuliahannya. Jadi nanti akan saya bikin 2. Saya akan koneksikan Zoom ini ke live streaming. Jadi nanti streaming di YouTube saya. Teman-teman yang tidak sempat aktifkan video atau mau cuma dengar suara saja atau tidak mau menampilkan dirinya, malu-malu misalnya, ya lewat YouTube saja. Oke? Saya bikin optional saja karena anak muda itu ya harus dibikin seperti itu. Kalau dibuat bikin satu aturan biasa berteriak ya anak muda. Ya, anak generasi milenial begitu modelnya generasi milenial. Nggak bisa dibuat satu, harus banyak optional. Biarkan mereka memilih. Ya, oke. Berikutnya siapa lagi yang mau mengungkapkan pandangannya terakhir? Wahyudi, Sri Wahyudi. Wahyu kan tadi teman-temannya bilang nih perilaku konsumen itu anak muda, di kalangan anak muda itu selalu melihat harga, tuh ya. Harga yang pertama, kemudian bermanfaat, kemudian ikut tren ya. Menurut Wahyu apa selain itu? Menurut pengalaman saya Pak, ya. Pertama itu memang tren. Terus kemudian tren kita mencari informasi suatu barang, kita cari-cari di mana yang lebih murah, begitu Pak. Mantap ya. Terus jadi jatuhnya biasanya ya, oke ya. Jadi jatuhnya biasanya karena mau ikut tren, artinya cari harga yang murah supaya dia bisa ikut tren ya. Seperti itu ya biasa anak muda ya, berarti disimpulkan seperti itu. Iya Pak. Betul. Oke, bagus ya. Ya, jadi saya coba tampilkan ya slide. Jadi saya seperti ini aja kuliahnya. Jadi oke, bentar. Anak muda itu seperti ini. Tadi ya, anak muda ini sebagian saya belum sempat tadi tambahkan teman-teman yang lain ya. Jadi anak muda itu ikut tren. Jadi kadang ya, tadi dikatakan Merliana bahwa Pak harus yang bermanfaat dong Pak anak muda. Oh ya, berarti saya bakalan tambahin di bawah nanti anak muda itu akan selalu membeli produk yang tentunya atau jasa yang bermanfaat untuk mereka. Jadi di samping ikut tren, kemudian anak muda itu biasanya ya aksesorisnya berlebihan, ya mereka berani tampil beda, ya. Bahkan identik dengan mereka lebih mengedepankan wants, keinginan, ya. Jadi sesuatu yang belum mereka butuhkan, hanya sebatas keinginan, itu yang biasa menjadi perilaku mereka, ya. Contoh sebenarnya dia belum butuh untuk menggunakan misalnya contohnya ya produk A misalnya, saya nggak usah sebut produknya ya. Misalnya contoh produk A misalnya, mereka belum butuh produk itu, tetapi karena dia ingin lebih besar keinginannya, ya sudah diupayakan untuk memiliki produk itu karena mereka ingin tampil gayanya yang lebih diutamakan ya. Kemudian biasa mereka meniru gaya idolanya. Kenapa seperti ini? Karena anak muda itu pembentukan jati diri sebenarnya. Jadi mereka mulai membentuk jati diri mereka bakalan mengikuti idola mereka, misalnya idolanya si A, si B, si C ya. Biasanya di kalangan artis ya. Di kalangan artis biasanya. Jadi misalnya dia akan lihat, wih artis ini keren nih tampilannya.
Wah, dia ikut-ikut nih gayanya seperti itu. Itulah anak muda. Ya, biasa juga mereka ingin tampil beda, gitu ya. Ingin tampil beda. Ada juga sebagian itu suka mengoleksi pakaian, ada sebagian yang berduit ini, ya. Yang berduit ini suka mengoleksi pakaian, aksesoris, ya. Bahkan ada anak muda juga, tidak semua sih. Ada anak muda itu update teknologi, ya, update teknologi. Misalnya contoh, produk iPhone. iPhone kan handphone yang bisa dibilang brandnya kalau orang pakai handphone kemudian ada Apple, logo Apple di belakang HP-nya itu kesannya gimana ya? Kesannya keren misalnya, contohnya seperti itu. Ketika misalnya iPhone mengeluarkan produk baru, biasanya iPhone yang lama mereka itu mereka jual. Kemudian mereka beli yang baru, ya, update terhadap teknologi. Inilah anak muda. Ada sebagian seperti itu. Ini tidak semua ya. Ini saya coba padukan kira-kira anak muda itu seperti apa, ya. Kemudian apalagi mereka biasanya tidak puas dengan hanya satu model saja, ya. Jadi mereka maunya beragam macam gaya, beragam macam model. Jadi anak muda itu pada intinya gini, anak muda itu nggak suka dengan satu warna atau satu kondisi, ya. Makanya saya bilang ketika saya beri opsi untuk kuliah, ya nanti akan saya bikin opsi mau ikut Zoom atau mau ikut YouTube, gitu. Terserah teman-teman. Gitu. Kalau misalnya nanti pada kenyataannya semuanya ke YouTube, ya sudah, biar bisa sendiri di Zoom, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau ada yang mau di Zoom, tampilkan videonya supaya kita lebih interaktif, ya silahkan. Ya, situ saya lebih senang lagi gitu. Untuk streaming, ya buat teman-teman yang mau belajar, kebetulan nggak sempat videonya diaktifkan atau ada kesibukan, ada rutinitas yang lain gitu, seperti itu ya. Oke, karena tugasnya dosen sebenarnya di satu sisi saling sharing knowledge, ya. Di sisi lain kita harus kenal apa yang mereka inginkan. Ya kebetulan barangkali kita masih satu generasi ya. Generasi apa namanya ya? Apa sih generasinya teman-teman sekarang ya? Milenial. Ya, generasi milenial. Milenial itu mulai tahun berapa itu? Kelahiran tahun berapa? 2000 kayaknya, Pak. 2000. Oh, 2000, berarti saya nggak masuk ya. Bentar dulu, saya coba lihat. Generasi milenial ya, lahir dari tahun kita cari ya, tahun berapa kira-kira? Generasi tahun 2000-an ya, generasi apa itu? Oke. Jadi yang lahir tahun 2000-an itu berarti mereka yang lahir generasi Z ya. Kalau generasi milenial, kalau saya nggak salah, yang lahir sejak tahun 1980. Teman-teman ada yang lahir tahun berapa teman-teman rata-rata? 2000, Pak. 2000. Wah, berarti sekarang sudah berubah jadi generasi Z. 2003. 2003 ya. Oke ya. Jadi teman-teman memang beda. Jadi generasinya memang semakin beda, cara menghadapinya juga pasti beda. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya udah capek bicara. Untung mendekati buka puasa nih. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa perilaku konsumen ini memang sekarang udah berubah ya. Jadi saya ada video sebelum kita lanjut materi. Saya ada video, bentar, videonya ini ya. Oke, teman-teman silakan nonton video ini kurang lebih 4 menit ya. Silakan didengarkan video ini. Ini adalah informasi menarik terkait dengan perilaku konsumen yang sudah berubah. Video ini diupload 9 Januari 2021 ketika Jakarta juga PSBB ya. Tapi minimal dari video ini kita bisa mendapatkan informasi tambahan ya. Selamat menyaksikan. Traffic di luar sudah balik hingga 70% normal. Tapi kenapa mall-nya masih tetap sepi, alias di angka 30-60% traffic saja? Sejak PSBB diterapkan, terjadi perubahan perilaku belanja konsumen.
hanya dalam waktu 3 bulan, angka belanja retail online naik 50%. Jika sebelum PSBB, angka belanja retail online ada di angka 6% dari total belanja retail, maka dalam 3 bulan setelah PSBB naik menjadi 9%. Sekarang kita sudah memasuki bulan ke-9 PSBB. Maka bisa dipastikan angka belanja retail online sudah jelas lebih dari 10%. Mal-mal ditutup, kerja di rumah, sekolah di rumah. Meski saat ini mal sudah mulai buka, tapi masih dibatasi operasionalnya hingga jam 20.00. Traffic di luar sudah balik hingga 70% normal. Tapi kenapa mallnya masih tetap sepi, alias di angka 30-60% traffic saja? Dari kondisi sebelumnya. Apakah pola belanja di mal akan kembali normal? 90 hari mengubah keterpaksaan menjadi kebutuhan atau habits baru. 30 hari pertama adalah keterpaksaan. 30 hari kedua fase kebiasaan. 30 hari ketiga menjadi fase kebutuhan, alias menjadi hal yang normal baru. Itu 90 hari. Bagaimana dengan 9 bulan? Kebiasaan baru sudah terbentuk. Jangan berharap balik ke normal lagi. Apalagi masih sering buka tutup PSBB-nya. Seperti saat ini. Suatu saat saya mengetuk toko roti langganan saya yang sedang tutup. Saya bertanya, kok nggak buka? Iya, nanti tunggu COVID selesai, katanya. Kapan selesainya? Kabar dari istana, vaksin akan merata dalam waktu 15 bulan. Kalau sekarang ditambah dengan 15 bulan lagi, itu yang paling cepat, anggap aja on time, masih kuat nggak nafasnya? Sementara itu, perilaku konsumen telah berubah. Jangankan tahun depan, sekarang aja toko buka kembali, jangkrik pun nggak ada yang masuk. Udah berganti trafficnya ke online. Perilaku kerja, perilaku belajar, perilaku pembelian, perilaku konsumsi, pilihan produk, semuanya berubah. Contoh nih, kenapa busana muslim yang berlapis-lapis jadi kurang laku? Nah, mau ngapain? Pakai lapis-lapis kalau kerjaannya di rumah terus. Kenapa piyama trendy jadi laris manis? Biar bisa sesekali keluar rumah tanpa ganti kostum. Sesekali buka pintu untuk terima paket tanpa ganti kostum. Cukup pakai jilbab saja. Saat pertama PSBB, siapa yang kangen nonton di Aces1? Kenapa sekarang Aces1 sudah buka kembali? Nah, kok kita masih enggan nonton? Saya enggan nonton. Keluarga saya pun juga begitu. Mungkin ada peraturan-peraturan tambahan yang mengharuskan kita menggunakan pakaian semi APD. Mungkin itu jadi barriernya. Tapi itulah perubahan perilaku konsumen. Online saat ini bukan jadi pilihan lagi, tapi suatu keharusan dalam perdagangan. Tapi Mas, saya gaptek. Bilang aja Anda malas. Generasi tua yang susah beradaptasi dengan perubahan saat kena pandemi akan tumbang dan susah bangkit. Sementara generasi muda menyalip dengan kecepatan berlipat dibanding zaman kita berbisnis. Kok kita? Anda kali. Saya masih muda. Saya masih mau bertumbuh. Oke, ya. Saya kira itu video ya. Video pengantar. Bukan pengantar sih sebenarnya, udah di tengah-tengah kuliah. Jadi sebenarnya itulah perubahan perilaku konsumen di era pandemi ini. Ternyata perilaku konsumen itu banyak sekali berubah ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa orang sekarang lebih senang belanja online ya. Saya hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari sih sebenarnya, keterlaluan juga kalau hampir tiap hari. Dalam satu bulan itu pasti ada kiriman yang datang di rumah gitu. Karena istri juga rajin belanja online, lebih sering belanja online. Beli baju anak, beli baju biasanya lewat online. Menghindari sebenarnya kerumunan atau menghindari kita kontak fisik dengan orang ya. Kalau memang masih bisa belanja online, kenapa enggak kita belanja online? Ya, seperti itu. Itu ternyata yang mulai berubah dan kenyataannya memang betul. Penjualan online itu trennya mengalami peningkatan. Dan tren perilaku konsumen sekarang memang sudah banyak berubah. So, apa yang harus dilakukan sekarang? Para pebisnis memang harus berpikir untuk bagaimana mereka
melakukan penjualan produknya itu tidak hanya secara offline, tetapi mereka harus memikirkan ide kira-kira gimana supaya jualan saya ini bisa laku juga melalui online. Karena ternyata sekarang orang lebih minat untuk jualan online. Kayak gitu. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang dipahami, silahkan. Ini udah berapa jam ya? Udah cukup lama juga sih. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ya, sedikit saya terakhir ya, barangkali sebelum kita tutup perkuliahan. Ini ada materi sedikit juga ya. Saya lanjutkan. Jadi konsumen itu, perilaku konsumen itu, jadi perilaku konsumen itu sebenarnya merupakan hal yang mendasar buat mereka untuk membuat keputusan sebelum mereka membeli, gitu ya. Contoh misalnya sekarang kan Ramadan itu sekarang banyak orang jualan takjil ya dan segala macamnya. Tentu saja itu membuat persaingan semakin ketat. Di sisi lain itu membuat persaingan semakin ketat. Nah, saya sebagai konsumen misalnya, tentu akan berpikir sejenak, kira-kira saya mau membeli takjil di mana? Contoh misalnya saya mau beli takjil di luar ya. Saya mau beli takjil di pedagang A, pedagang B, pedagang C, atau di mana ya? Gitu. Jadi sebelum dia membuat keputusan pembelian, mereka akan membuat misalnya banyak hal yang akan dia lakukan. Misalnya persepsi mereka, feeling mereka, semua bekerja. Ya, contoh dari segi kelihatannya ini enak deh. Hanya kelihatan dari tampilan produknya atau tampilan takjil yang dia jual, kayaknya enak ini mau saya beli deh. Sehingga dia memutuskan untuk membeli produk itu. Itulah yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Jadi ketika konsumen itu memiliki perilaku itu didasari oleh bagaimana dia membuat suatu keputusan. Ya. Contoh misalnya untuk barang yang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusannya pasti dilakukan dengan mudah. Yakin saya. Kalau harga jualnya rendah itu biasanya mengambil keputusannya itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Tetapi kalau produk itu harga jualnya tinggi, waduh, dia akan berpikir. Dia akan berpikir sebelum dia melakukan pembelian. Jangan sampai dia sudah beli mahal-mahal, kemudian ternyata produk itu tidak berguna atau ternyata tidak sesuai dengan harganya, gitu. Kalau harganya murah, nggak jadi masalah, Ji. Misalnya contoh dia beli produk A, harganya murah. Kemudian hanya dipakai 1 minggu, misalnya produk itu tiba-tiba rusak, dia akan bilang dalam hati, oh, tidak jadi masalah, Ji. Harganya murah kok. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah beli harganya mahal, pasti dia akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang besar, pertimbangan yang matang sebelum dia membeli. Ya, betul ya, seperti itu ya. Ya, pasti seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Terkait dengan sifat perilaku konsumen, ini ada 3 sifat dari perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen itu dinamis. Jadi consumer behavior is dynamic. Jadi konsumen itu selalu berubah secara konsisten. Ya, perilaku mereka itu selalu berubah. Jadi perubahan mereka inilah yang tentunya saja membuat para pengusaha ini berpikir juga bahwa produk yang mereka pasarkan atau jasa yang mereka pasarkan ini juga harus mengikuti apa yang diinginkan konsumen. Karena konsumen itu berubah, ya, dinamis. Kemudian apalagi consumer behavior involves interaction. Jadi dalam perilaku konsumen itu ada interaksi antara pemikiran, perasaan, tindakan manusia serta lingkungan. Ya, ini yang saya katakan tadi. Ketika misalnya teman-teman nih sebentar ini kan mau buka puasa ini, misalnya di rumah lagi tidak ada ini Pak buka, ya kan? Tidak ada Pak buka. Pasti yang di pikirannya sekarang adalah saya mau pergi beli buka puasa di luar deh, di jalan. Ya, kalau misalnya teman-teman keluar saja ke rumahnya, di pinggir jalan itu banyak sekali penjual-penjual takjil, ya, penjual pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya, ya. Sebelum kita membuat keputusan pembelian, pasti yang akan kita gunakan ya, karena kebetulan saya nggak dapat informasi nih, maka yang saya gunakan adalah feeling, perasaan, ya, feeling saya, rasanya ini yang enak nih, ini yang enak gitu, atau ini kayaknya bagus ini untuk buka puasa, ya, seperti itu.
Kemudian apa lagi? Consumer behavior involves exchange. Jadi perilaku konsumen itu melibatkan pertukaran antar manusia, pertukaran informasi ya dalam hal ini. Atau seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Jadi begitulah perilaku konsumen terjadi ya. Oke, sampai di sini kita lanjutkan saja ya nanti minggu depan untuk materinya. Saya kira saya nggak usah terlalu lama. Ini kan tadi seharusnya kita jam 2 udah bisa selesai, tapi kita tadi awali dengan kenalan-kenalan dulu karena saya baru masuk di kelas ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, teman-teman, silakan. Ya. Bagaimana, Irmawanti, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di rumah? Nggak ada? Nggak ada, Ji, Pak. Oh ya, nggak ada, Ji. Ya, oke. Yang lain, Heren, Syahrul, ya, Sri Wahyudi, gimana? Oke. Nggak ada, Ji, Pak. Aman ya? Ya, kalau nggak ada, 2 kemungkinan. Yang pertama, memang betul sudah mengerti. Yang kedua, tidak mengerti. Ya. Oke. Apa ya? Saya pernah jadi mahasiswa. Saya 3 kali saya jadi mahasiswa. S1, S2, S3. Saya 3 kali jadi mahasiswa. Ya. Ketika saya disuruh tanya dosenku, ada yang mau ditanyakan? Wah, sebenarnya ada yang mau tanyakan, tapi karena saya mau bertanya sama dosen, takut Kak. Atau saya ragu. Bahkan yang sering terbesit dalam pikiran saya, jangan-jangan saya pertanyaanku tidak bagus gitu. Beda kalau misalnya temannya diskusi. Nah, lagi diskusi kelompok, pasti banyak sekali pertanyaan karena teman atau jangan tanya. Gitu. Oke ya, ini saya 3 kali kuliah, saya 3 kali jadi mahasiswa, jadi saya tahu bagaimana rasanya jadi mahasiswa. Oke. Teman-teman semua, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk melengkapi kuliah kita hari ini, gimana saya kasih tugas atau belum? Atau pas dulu? Oke. Ya, karena kita lumayan lama liburnya, karena ya barangkali kita kuliah ketemu lagi tanggal 17 ya. Kalau kita udah bisa kuliah tanggal 17, kalau belum memungkinkan kita kuliahnya tanggal 24. Jadi ini agak butuh waktu lama. Untuk materi kita hari ini saya belum kasih tugas dulu ya. Nanti setelah pertemuan kedua baru kita bikin tugas lagi. Oke? Yang belum absensi silakan teman-teman absen di di WhatsApp ya, yang tidak ada namanya tadi silakan dikirim namanya di WhatsApp, silakan di list. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Hari ini sebelum saya akhiri tercatat ada sekitar 20 mahasiswa yang hadir ya. Saya nggak tahu tadi berapa yang awalnya saya screenshot dulu yang terakhir. Jadi yang saya screenshot biasanya awal akhir tengah. Oke. Sip. Ya, jadi terima kasih banyak teman-teman yang sempat hadir hari ini. Ada Isma Dewi, ada Merliana, ada Ayu Astira dan Vira, ada Lisnawati, ada Adi Rahmat, Rizka, Alan, Hajir, Muhammad Fajrul, Triska Asriani, Lilian Dari, ada Irma, Desahrul, kemudian Ainul, Alfian, Netildis, Andi Muhammad Iqbal, Sri Wahyudi, dan Heren ya. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, utamanya kelas C, kelas semester 6 manajemen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan kondisi yang lebih fit lagi, kita semua sehat-sehat, dan barangkali di pertemuan kedua itu saya nggak live Zoom ya. Saya akan bagikan materi lewat LMS Pelita. Nanti saya teruskan juga di grup kalau yang, tapi lebih baiknya di Pelita aja supaya teman-teman akses Pelita. Kalian silakan akses Pelita di pertemuan kedua, itu saya nggak Zoom ya, saya sampaikan ya Mami, saya nggak Zoom untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga nanti saya lihat. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Karena barangkali ini pertemuan kita sebelum Idul Fitri, jadi saya sampaikan Mami, selamat Idul Fitri.
Mohon maaf sekiranya tadi ya, karena kita baru pertama kali bertemu, sekiranya tadi ada kata-kata yang salah atau kata yang terucap agak kurang kurang baik buat teman-teman semua. Saya mohon maaf lahir dan batin. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya end meeting ya.